Halo teman-teman, selamat datang di perkuliahan Praktikum Jaringan Komputer bersama saya Jordi Lasmana Putra selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Setelah teman-teman mempelajari mikrotik dasar dan konfigurasi dasar pada mikrotik di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 3 bersama rekan saya, Pak Mugi Raharjo, di pertemuan 4 ini saya akan menemani teman-teman untuk menjelaskan materi mengenai firewall. Kalau gitu, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, ini adalah materi yang akan kita pelajari di pertemuan keempat mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer, yaitu kita akan mempelajari mengenai firewall. Firewall di sini akan lebih spesifik, yaitu membahas firewall yang ada pada perangkat router mikrotik. Kenapa? Karena tujuan dari mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer selain mempersiapkan teman-teman untuk menjadi seorang network administrator, mata kuliah ini juga bertujuan untuk mempersiapkan teman-teman dalam menghadapi sertifikasi MT-CNA yang sudah difasilitasi oleh kampus kita, Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya di next slide. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu ini teman-teman, apa itu firewall? Firewall merupakan fitur keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi router dari akses yang tidak dikehendaki, baik yang berasal dari luar atau yang berasal dari dalam. Nah, dalam hal ini, firewall itu, kalau bisa kalian tadi melihat gambar di slide pertama, itu bentuknya seperti tembok, ada apinya ya. Itu bertujuan untuk melindungi nih teman-teman, mempagari yang dinamakan jaringan kita atau sistem kita, network kita yang ada, agar tidak ada pihak-pihak yang tidak kita kehendaki untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kita perlu melakukan konfigurasi firewall agar network yang ada atau yang kita punya itu bisa lebih aman atau secure. Baik dari internet ya, ataupun dari lokal nih, dari si usernya. Terkadang kan ada user yang nakal. Nah, itu kita bisa, ini adalah salah satu solusi untuk menangani user-user yang nakal, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, firewall juga dapat digunakan untuk memfilter hak akses antar network yang melalui router. Jadi nanti kita juga bisa memberikan akses apa saja kepada host-host kita atau klien-klien kita agar mereka itu tidak bisa seenaknya ya, gampang itu. Jadi kita bisa memfilter, oh host ini tuh bisa mengaksesnya ke sini loh. Ini bisa ke sini. Ini kita bisa filter menggunakan firewall yang ada di mikrotik. Lalu selanjutnya, dalam mikrotik firewall diimplementasikan melalui fitur yang pertama ada filter rules, yang kedua ada NAT atau Network Address Translation, dan yang ketiga ada Mangle. Nanti kita akan... Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai filter rules, NAT, dan Mangle, kita harus mengetahui yang mengenai firewall chain atau kita sering kenal dengan istilah chain. Merupakan sebuah parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis traffic yang akan diolah pada fitur firewall di mikrotik. Nah, jadi chain ini merupakan aturan nih teman-teman yang nantinya akan dijalankan oleh router untuk mengatur semua traffic atau semua lalu lintas data yang melewati router. Nah, karena ini mengatur, berarti dia nanti akan berurutan. Jadi nanti bakal ada list, maka dia akan membaca aturan dari list yang pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi harus berurutan. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan filter rules, kalian harus sesuai urutan. Mau rules mana dulu yang diterapkan, jangan sampai nanti terbalik. Karena berakibat rules yang kalian terapkan di yang kedua itu akan tidak berfungsi karena di rules yang pertama misalkan kalian sudah lost. Contoh misalkan di rules pertama kalian boleh mengakses semua, sedangkan di rules kedua kalian men-setting ya, membuat rules bahwa untuk mengakses ke tujuan tertentu itu hanya IP sekian. Maka karena misalkan di urutan pertama itu kalian settingnya
bisa mengakses semua, berarti rules yang kedua itu tidak berfungsi atau tidak berlaku. Berarti kalian harus men-switch. Jadi untuk yang tadi ada di rules kedua, kalian pindah ke rules pertama agar rules yang kedua itu bisa dijalankan oleh router. Seperti itu teman-teman. Jadi harus berurutan. Selanjutnya, chain bekerja berdasarkan prinsip if dan then, di mana if adalah kondisi apakah paket memenuhi syarat pada rule yang dibuat, sedangkan then adalah action atau tindakan apa yang akan dilakukan pada paket tersebut. Jadi, if ini merupakan syaratnya. Contoh, misalkan IP-nya 192.168.1.10. Nah, kalau misalkan user dengan IP-nya 192.168.1.10, maka dia berhak mengakses router, misalkan. Jadi, then-nya itu action-nya dia bisa mengakses router. Syaratnya, IP-nya harus 192.168.1.10. Jadi, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya, if berada pada tab general pada menu firewall dan then berada pada tab action. Jadi ketika nanti kalian melakukan konfigurasi di Winbox, dalam hal ini kan nanti kita akan menggunakan bantuan software simulator, itu namanya VirtualBox yang kalian sudah install ya di pertemuan sebelumnya. Kalian juga sudah melakukan konfigurasi dasar MikroTik di pertemuan sebelumnya. Nanti pada menu firewall, kalian akan bisa melihat untuk if itu adanya di general. Berarti kalau di general itu adalah syarat. Berarti semua yang kalian config di tab general itu adalah syarat-syaratnya. Sedangkan untuk actionnya, tindakannya ada di tab action. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas mengenai filter rules. Filter rules biasanya digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic ada dalam jaringan, identik dengan accept atau drop. Pada menu firewall, terus ada filter rules. Jadi, untuk di filter rules ini dia ada dua aja, ada accept dan ada drop. Accept lah ya, disetujui atau ditolak, gampangnya gitu. Dan dia ada di menu firewall dan pilihnya filter rules. Terdapat 3 macam chain. Tadi aturan ya, kita sudah bahas. Yang tersedia ada forward, input, dan output. Nah, kita bisa melihat untuk ilustrasi gambarnya seperti ini. Di sini kalian bisa melihat tampilan Winbox-nya ya, di tab General. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari yang forward. Forward digunakan untuk memproses traffic paket data yang hanya melewati router. Jadi, semua yang melewati router, kita harus buat chain-nya itu adalah forward. Contoh dari komputer A mau ke komputer B, di tengah-tengahnya ada router. Nah, dari komputer A mau komputer B, dia settingan chain itu harus forward karena melewati router. Nah, untuk input digunakan untuk memproses traffic paket data yang masuk ke dalam router. Berarti, untuk chain input ini ketika kita memberikan rules kalau PC A ingin bisa meremote si router. Berarti chain-nya adalah input karena yang tujuannya itu adalah routernya. Sedangkan kalau output digunakan untuk memproses traffic paket data yang keluar dari router. Kebalikan dari input. Seperti itu. Jadi ini untuk mengenai filter rules. Kita lanjut mengenai NAT atau Network Address Translation. Berada pada menu firewall, lalu NAT, dan terdapat 2 macam opsi chain, yaitu ada di STNAT dan ada SRCNAT. Fungsi dari NAT sendiri adalah untuk melakukan pengubahan source address maupun destination address. Jadi, kurang lebih NAT ini dia nanti akan membuat source address ataupun destination address itu seolah-olah bukan IP dia yang dilihat, tapi ada IP yang disebutnya IP public. Jadi IP itu ada 2 teman-teman, ada IP public dan IP private. Nah, IP private itu IP yang ada di laptop kita yang sebagai klien. Nah, IP private itu tidak bisa dibaca oleh internet atau oleh jaringan WAN. Makanya perlu dilakukan yang namanya NAT.
Network Address Translation, agar IP kita itu diubah atau ditranslasi, dimanipulasi, agar internet itu tahunya IP yang mengakses adalah IP publiknya, IP yang dari router yang keluar, yang ke internet. Jadi kurang lebih NAT seperti itu. Nah, untuk gambaran di VirtualBox-nya, teman-teman bisa melihat di sini ada dua ya, ada DST-NAT, ada source NAT. Kita bahas satu per satu mulai dari DST-NAT. Mengubah destination address pada sebuah paket data, IP host dapat diakses dari luar atau dari internet. Jadi ini misalnya kita mau melakukan settingan config itu dari luar nih. Kita mau meremote PC yang di dalam. Nah, kita harus change-nya itu adalah DST-NAT gitu, agar bisa terbaca nanti di kliennya atau dia bisa mengakses klien. Sedangkan untuk di source NAT, mengubah source address dari sebuah paket data atau IP host yang LAN ini dapat mengakses website di jaringan WAN. Jadi kalau source NAT ini yang ditranslasi adalah IP hostnya. Kalau destination NAT ini adalah dari luar, pengen masuk ke dalam. Nah, kalau misalkan source NAT dari dalam, pengen keluar. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini adalah fungsi dari NAT tadi untuk mentranslasi. Kita lanjut ke Mangle. Berada pada menu firewall, Mangle terdapat 5 macam pilihan untuk chain. Ada forward, input, output, pre-routing, dan post-routing. Mangle sendiri memiliki fungsi untuk menandai sebuah koneksi atau paket data yang melewati router, masuk ke router, ataupun yang keluar dari router. Pada implementasinya, Mangle sering dikombinasikan dengan fitur lain seperti manajemen bandwidth, routing policy, dan lain-lain. Adapun fungsi dari masing-masing chain kita bisa lihat pada gambar berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang nanti akan kalian lihat di Winbox-nya. Di Mangle nanti akan ada 5 chain. Ada forward, input, output, post routing, dan pre-routing. Ini sama seperti yang ada di filter rules ya. Jadi ada forward, input, dan output. Cuma ada tambahan post routing sama pre-routing. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk forward, input, output itu sama seperti yang filter rules. Cuman bedanya, kalau di Mangle ini, semua jenis traffic paket ditandai berdasarkan koneksi atau paket data. Jadi ada penandanya. Nah, selanjutnya, kalau post routing merupakan koneksi yang akan masuk ke dalam router dan melewati router, dapat menangkap semua traffic yang masuk atau keluar pada router. Jadi ini, kalau yang post routing ini, dia yang mau masuk ke dalam router. Jadi yang in. Sedangkan kalau yang pre-routing merupakan koneksi yang akan keluar dari router, baik untuk traffic yang melewati router ataupun yang keluar dari router. Jadi kalau misalkan pre-routing itu yang masuk ke router atau melewatinya, berarti untuk ke jaringan lokal kita. Kalau misalkan yang pre-routing itu untuk yang keluar atau yang melewatinya. Seperti itu untuk yang Mangle. Nah, kurang lebih untuk di materi pertemuan keempat ini seperti itu mengenai konsep firewall. Jadi nanti untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan tugas dan nanti kalian bisa koordinasikan atau kalian bisa komunikasikan dengan dosen pengampu di kelasnya masing-masing. Tugasnya adalah kalian melakukan konfigurasi blok situs menggunakan fitur filter rules, address list, dan layer 7 protokol yang ada pada menu firewall di Mikrotik. Nah, silakan kalian nanti komunikasikan karena mungkin dari dosen-dosen pengampu itu sudah juga memiliki referensi-referensi video-video pembelajaran yang kalian bisa pelajari. Oke, itu saja untuk di pertemuan keempat kali ini. Semoga kalian bisa paham dan semoga kalian bisa tetap semangat dalam perkuliahan di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Keep learning, keep creative. See you!